Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang renovasi Ka'bah pada masa kenabian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai. Pada masa muda Nabi Muhammad SAW, sekitar usia 35 tahun, terjadi banjir besar di Makkah yang merusak dinding Ka'bah. Bangunan suci itu mulai rapuh karena bahan aslinya hanya berupa batu tanpa perekat kuat. Suku Quraisy pun merasa perlu merenovasi Ka'bah agar lebih kokoh. Keputusan ini bukan hal sepele, karena Ka'bah adalah pusat spiritual yang sangat dihormati sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Mereka sepakat hanya akan menggunakan harta yang halal, bukan dari riba, perjudian, atau hasil kezaliman. Dengan semangat itu, Quraisy mulai membongkar dinding Ka'bah hingga ke fondasi aslinya yang diyakini berasal dari Nabi Ibrahim. Batu-batu besar dibawa dari gunung dan diangkut ke tengah kota untuk ditata kembali. Renovasi berjalan lancar, namun sampai pada tahap pemasangan Hajar Aswad muncul masalah besar. Setiap kabilah ingin mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Perselisihan memanas, bahkan hampir berubah menjadi pertumpahan darah. Situasi genting ini akhirnya menemukan titik terang ketika salah seorang tokoh mengusulkan agar keputusan diserahkan kepada orang pertama yang masuk Masjidil Haram. Ternyata orang itu adalah Muhammad bin Abdullah, yang kala itu belum diangkat sebagai nabi, tetapi sudah terkenal dengan julukan Al-Amin, yang terpercaya. Dengan kebijaksanaannya, beliau meminta selembar kain. Hajar Aswad diletakkan di tengah kain, lalu para pemimpin kabilah bersama-sama mengangkatnya hingga mendekati sudut Ka'bah. Setelah itu, Nabi Muhammad sendiri yang menempatkan batu mulia tersebut pada posisinya. Semua pihak merasa puas, dan konflik besar berhasil dihindari. Peristiwa ini menunjukkan kecerdikan serta keadilan Nabi Muhammad dalam menyatukan suku-suku Quraisy. Renovasi Ka'bah kala itu bukan hanya memperkuat bangunannya, tetapi juga memperlihatkan kemampuan beliau dalam menjaga kedamaian dan kehormatan di tengah perbedaan. Renovasi Ka'bah menjadi momen bersejarah yang memperlihatkan kepemimpinan Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau menerima wahyu kenabian. Keadilan beliau dalam menangani persoalan Hajar Aswad menjadi titik awal pengakuan luas masyarakat Quraisy bahwa beliau adalah sosok yang bisa dipercaya dalam urusan besar. Ka'bah sendiri memang memiliki posisi penting sebagai simbol tauhid sejak masa Nabi Ibrahim dan Ismail AS. Namun, saat itu masyarakat Quraisy masih dikuasai tradisi jahiliyah dengan berhala di sekelilingnya. Meski begitu, penghormatan terhadap Ka'bah tetap dijaga, terbukti dari semangat mereka merenovasi dengan harta halal dan kerjasama antar kabilah. Hikmah dari peristiwa ini sangat dalam. Ka'bah tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kesucian. Keputusan Nabi Muhammad yang sederhana namun bijaksana memberi pelajaran bahwa konflik bisa diatasi tanpa kekerasan, dan kehormatan semua pihak dapat dijaga. Dari peristiwa renovasi inilah kita. Setelah renovasi Ka'bah selesai, nama Muhammad bin Abdullah semakin harum di tengah masyarakat Quraisy. Keputusan beliau dalam persoalan Hajar Aswad dianggap sebagai bukti nyata kejujuran, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang adil. Hal ini menjadi modal penting bagi dakwah beliau beberapa tahun kemudian, karena Quraisy telah melihat langsung integritasnya. Secara spiritual, peristiwa ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan Nabi Muhammad untuk misi kenabian. Melalui pengalaman ini, beliau belajar mengelola konflik, menyatukan perbedaan, serta menjaga kehormatan rumah Allah. Bagi umat Islam kini, kisah renovasi Ka'bah adalah pengingat bahwa persatuan, keadilan, dan kehalalan harus selalu dijunjung tinggi. Rumah Allah tidak hanya dijaga oleh bangunannya, tetapi juga oleh hati umat yang tulus dan bersih. Cukup sekian video kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.